Bandung itu salah satu kota yang emang udah pencemaran udaranya itu sama lah kayak Jakarta. Betul. Udah sama, malahan udah berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat apapun teman-teman semua. Akhirnya kita bisa kembali lagi di podcast Selah Kampus di Marco Suludin. Senang banget bisa ngobrol lagi, bisa cerita-cerita banyak lagi dengan orang-orang hebat, orang-orang keren. Dan please welcome di sini teman-teman, kita kedatangan tamu dari unit kegiatan mahasiswa Mahapaka. Please welcome. Terima kasih Jabur sama Akorno. Ya. Terima kasih banget udah mau memenuhi undangan kami. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga. Ya, senang banget bisa ngumpul dan ini pertemuan pertama saya teman-teman dan senang bisa berbicara banyak nanti ke depan bersama mereka. Boleh deh diperkenalkan apa sih Mahapeka, gimana sih apa yang dilakukannya sebelum kita bahas nanti ke topik yang akan kita bahas. Boleh. Duluan. Introduction dulu. Introduction. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Jabur. Itu nama panggilan rimba di Mahapeka. Oh, panggilan Ya, rimba. panggilan rimba. Jadi anak-anak Mahapeka itu ada nama panggilan rimbanya. Wajib ada ya itu? Wajib ada. Oh, wajib ada. Itu nama saya Jabur. Kebetulan saya juga pengurus di Mahapeka di bidang sosial dan konservasi lingkungan. Oke. Dan tadi hanya bilang mau tahu tentang Mahapeka ya. Mungkin saya akan menjelaskan pengetahuan saya. Jadi Mahapeka itu adalah mahasiswa pencinta kelestarian alam. Nah, Mahasiswa Mahapeka pencinta itu kelestarian. berdiri pada tanggal 7 Maret tahun 1984. 84. Nah, Wow. 1984. Nah, Mahapeka itu berdiri dulunya itu apa ya, di fakultas-fakultas gitu. Karena ada aturan-aturan yang dari Kemendikbud yang akhirnya Mahapeka itu ada 3 dia. Jadi Mahapeka itu ada Mahapeka Bandung, Mahapeka Cirebon, sama Mahapeka Banten, Oke. Serang. Tapi pusatnya gitu, intinya dari berdirinya Mahapeka itu ada di Bandung. Ada di sendiri. Bandung. Oke. Nah, Mahapeka sendiri itu kalau teman-teman bisa lihat gitu, teman-teman kampus lihat di depan kan ada ball gitu, Iya. ada tebing. Nah, Mahapeka itu ada 4 divisi. Ada gunung hutan. Itu biasanya anak-anak gunung hutan tuh anak-anak yang suka hiking gitu. Oh, oke. Anak-anak yang suka hiking, anak-anak yang suka ke gunung. Nah, terus ada rock climbing, itu biasanya anak-anak yang suka manjat tebing, Oke. di tebing. Terus ada rafting atau olahraga arus deras. Yes. Itu yang biasanya pakai perahu, Mm-mm. gitu. Terus yang terakhir adalah caving, atau penyusuran gua. Nah, 4 divisi ini ada di Mahapeka saat ini. 4 divisi itu yang ada di Mahapeka sendiri. Wow, keren. Silakan. Perkenalan lagi, Bro. Boleh. Sebagai pribadi ya boleh, karena kalau Mahapekanya udah. Ya, mungkin perkenalkan, nama saya Kornol. Colonel. Sebetulnya baru beres juga kuliah. Oh, baru Ya, beres. Siap. baru beres juga di sini, terus minta nemenin Oh, nemenin. Dulu pengurus juga, sempat pengurus itu ketua umum Mahapeka tahun periode 2018-2019. Oh, oke, Ya. wow. Dulu itu di Dema Fakultas Suludin bareng sama Helmi dulu. Oh, Helmi ya, Pres Helmi. Iya, Helmi iya. Fadli gitu. Iya, Bareng itu. Dulu jurusan apa? Ilmu Al-Quran. Oh, Suludin juga. Suludin. Suludin guys, ini mah atuh cutting bos. Jabur apa? Kalau saya hukum tata negara. Oh, hukum tata negara. Oh, Sarkum. Oke, wah nggak nyangka sih bisa gini. Oke. Berarti apakah tuh banyak ya lingkup cakupan aktivitasnya gitu ya? Ya. Kalau tindak kerjasamanya mungkin, kalau misalnya di luar gitu. Kalau misalnya tadi saya dengar kan ada rafting, ada climbing. Sorry kalau salah gitu. Ya. Itu tuh ada kerja sama pihak luar nggak sih, pihak ketiga mana gitu, kalau misalnya ada kegiatan apa apakah bekerja sama atau jalan sendiri-sendiri nih gitu? Kalau kita biasanya kalau misalkan buat di Gunung Hutan sendiri
itu biasanya kita gimana sih, kan ada ketua divisi, Oke. ketua divisi gunung hutan. Itu ketua divisi gunung hutan biasanya bisa nanya-nanya ke senior-senior di Mahapaka, atau mungkin bisa mencari tahu gitu gunung-gunung yang emang terdekat gitu. Oh, oke. Itu untuk buat latihan. Nah, kalau misalkan kayak panjat tebing, rock climbing, Yes. itu tuh biasanya kita suka manjat di, kalau nggak di wall, di papan panjat di UIN. Kalau nggak, kita biasanya di tebing Citatah. Oh, Citata di mana? Nah, Daerah mana? Padalarang. Oh, Padalarang. Padalarang. Oh, Itu tuh emang apa ya, daerah pertebingan gitu. Banyak pertebingan, dan itu biasanya kita suka melakukan di situ. Nah, kalau rafting, kalau orat gitu, itu biasanya beda-beda kan, karena memang apa namanya, rafting juga termasuk baru gitu. Yes. Di Mahapaka. Itu biasanya kita gabung latihannya bareng Oh, sama bareng ya? mapala-mapala yang lain di Oh, Bandung oke. Raya gitu. Oh, Bandung Raya, kampus-kampus lain. Ya, kan di Bandung sendiri juga ada banyak beberapa ya komunitas-komunitas mapala gitu. Iya. Gabungan mapala, PABR namanya. Jadi ketika memang ada agenda rafting atau orat, itu biasanya saling kontek-kontekan. Oh, Jadi oke. berangkatnya bareng. Dan kalau gua juga sama di caving, itu biasanya di Citatah juga. Oke. Kalau daerah Oke. Bandung. Wow, thank you tentang kemahapekaannya gitu ya. Dan teman-teman, saya di sini tuh kok saya jadi terlalu formal ya. Aku tuh di sini undang teman-teman dari Mahapeka karena ada isu yang cukup kritis nih, terutama di Indonesia, dan terkait kelingkunganan dan ke alam, kelestarian alam tentunya, dan pengen ngobrol banyak tentang itu. Mungkin teman-teman dari Mahapeka juga, Ajabur sama Alkornol juga mungkin mengetahui tentang isu lingkungan yang sekarang sedang marak nih, terkait pencemaran udara segala macam gitu. Saya tuh pengen tahu pandangan dari Ajabur sama Alkornol terkait gimana sih ini situasinya tuh semenggentingkan apa sih gitu menurut riset kah atau gimana kah. Kebetulan kan mahasiswa pencinta alam, sebutlah juga fokus terkait isu-isu lingkungan. Gimana sih kondisinya sekarang gitu? Sebetulnya terkait isu lingkungan itu kan banyak ya. Betul. Banyak di Indonesia sendiri itu yang menjadi permasalahan tidak hanya pencemaran udara gitu. Betul. Ada dari sampah, Betul. khususnya sampah plastik gitu kan. Yes. Sampah plastik. Kemudian kalau misalkan di pulau-pulau seberang pertambangan. Betul. Mungkin yang sekarang itu kan hari ini ya apa? Viralnya polusi ya. Polusi udara. Emisi ya, betul itu yang polusi udara juga. Sama ini sih kalau menurutku sih sama sampah plastik. Betul, sampah. Sampah plastik itu kan udah kalau lihat di apa tempat pembuangan akhir itu kan yang menjadi permasalahannya itu sampah plastik. Betul, sampah plastik. Sampah plastik udah basah lagi kan, nyampur sama yang tidak terurai. Iya, tidak terurai. Kalau misalkan pencemaran udara itu ya emang sih dua-duanya sama, akibat ulah manusia juga. Betul. Dimana yang harusnya itu ya kesadaran kita sendiri gitu kan sebagai manusia menjaga lingkungan itu. Betul. Yang susahnya itu di situ warga Indonesia itu, apalagi ke sampah itu kan. Iya, betul, sampah. Polusi udara itu kan belakangan lagi viral nih. Iya. Apalagi Jakarta, sebutlah beberapa minggu ke belakang jadi kota paling berpolusi sedunia. Kan cukup mengerikan ya kalau kita ngedengar gitu. Dengan tingkat emisi, saya nggak tahu berapa, cuman kalau kita lihat statistik dunia kan polusi emisi gas karbon dioksida di dunia tuh per tahun aja tahun 2002 tuh sekitar 37 juta gigaton gitu, dan itu cukup membahayakan gak sih? Itu tuh menurutku sih satu hal yang harus diperhatikan bareng-bareng gitu, karena gila aja gitu. Dan sejauh ini ada nggak sih yang upaya yang bisa kita lakukan gitu, setidaknya untuk meminimalisir gitu, apakah memang itu kembali lagi pada pribadinya, ataukah ini ada pemerintah bisa nggak sih campur tangan di situ gitu secara penuh kayak atau gimana? Kalau menurut aku kan, kenapa pada akhirnya si polusi udara itu menjadi perhatian khusus kan di Jakarta terutama ya, karena waktu itu di media-media benar-benar disorot Jakarta.
Karena bener-bener di Jakarta udah bener padat banget. Dan emang yang aku baca gitu dari salah satu LSM lingkungan itu Greenpeace kalau Yes, tahu, yes. Oh, Greenpeace. oke. Itu tuh memang apa ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang emisi per kapita di apa namanya, PLTU batubara itu semakin meningkat. Wow. Nah, karena apa ya, Jakarta itu ketika polusi itu salah, menurut apa Menko LHK gitu, Siti Nurbaya kan ya. Betul. Siti Nurbaya itu dia bilang bahwa 34% itu polusi udara yang di Jakarta itu terjadi karena PLTU batubara. Wow. Nah, batubara itu menjadi salah satu apa ya? Salah satu sorotan penting karena benar-benar si asapnya itu dapat menyebabkan dampak-dampak buruk bagi kesehatan terutama. Betul. Makanya ketika memang salah satu langkah yang di pemerintah lakuin kemarin kan ada penyemprotan, cuma menurut aku juga itu kurang efektif karena belum bisa apa ya, mencegah lebih militan lah, lebih benar-benar solutif banget, itu belum bisa. Itu karena memang ada PLTU batubara, terus juga emang dari kendaraan-kendaraan. Betul. Makanya kan kalau misalkan saya baca-baca gitu di beberapa artikel di Indonesia juga, dampak dari polusi udara itu selain buat kesehatan pribadi juga ngaruh sama kondisi iklim. Wow. Makanya kan sekarang benar-benar lagi perpindahan. Nah itu benar-benar kerasa banget gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasain malamnya gimana dinginnya, Iya. gimana Panasnya. itu ngaruh dari dari polusi. Dari polusi. Nah itu tuh benar-benar ngaruh dan ngebuat si CO2-nya itu benar-benar apa ya, ngebentuk si cuaca itu jadi nggak teratur, nggak jelas ya. Nggak jelas lah. Betul. Gitu. Terus juga kalau misalkan di Kalimantan, di Sulawesi, daerah-daerah yang memang banyak sawit kan, karena pertambangan juga itu akhirnya banyak karhutlah gitu, kebakaran hutan dan lahan kan. Betul. Terakhir juga yang aku tahu kan di daerah Sindoro kalau nggak salah, Sindoro dan beberapa gunung di Jawa juga itu baru kebakaran. Itu kan. Baru kebakaran. Itu faktor alam atau disengaja kalau yang di daerah Jawa? Ada beberapa faktor juga sih sebetulnya, bisa emang karena faktor alam juga, karena terlalu panas gitu, cuaca. Bisa juga ada ketidaksengajaan pendaki, sampah atau puntung rokok. Bisa jadi. Itu makanya banyak juga di gunung-gunung itu yang pendaki tidak boleh menyalakan api unggun. Oh oke. Tidak boleh, karena kan ya takutnya kan dalamnya itu ya nggak dibersih, nggak nyampe benar-benar padam gitu kan. Betul. Si baraknya tuh belum adem gitu ya. Kayak gitu. Ya sih, dan kalau kita ngomongin daerah Jawa dulu deh, kan dengan saya tadi juga setuju terkait volume kendaraan gitu ya. Kalau beberapa bulan ke belakang saya tuh baca kayaknya tuh Bandung nih, kota ini kayak udah dapat predikat kota termacet di Indonesia. Ada artikel yang menulis itu bahkan mengalahkan Jakarta gitu. Nah dengan tingkat populasi manusia yang sebanyak itu dan tingkat aktivitas hilir mudik kendaraan pribadi yang mulai semakin mengganas nih, saya juga khawatir itu sih sebenarnya. Cuman Bandung tuh saya nggak tahu ini hipotesis saya atau benar atau salah. Bandung tuh sebutlah memang kendaraannya banyak gitu. Kita tuh cukup terselamatkan dengan ada beberapa daerah alam yang bisa menyerap si polusi-polusi itu dengan masih cukup banyak gitu ditimbang Jakarta gitu, yang benar-benar ujung utaranya kan pantai gitu. Jadi penyerapan terkait emisi karbonnya tuh menurut saya kurang. Nah Bandung tuh cuman beruntung aja nih, alhamdulillah nih, gunung banyak, bukit banyak, hutan banyak gitu. Gimana? Tapi ini kan sebetulnya di Bandung itu saya lihat di bulan kemarin lah kalau saya lihat juga, Bandung itu salah satu kota yang emang udah pencemaran udaranya itu sama lah kayak Jakarta. Betul. Udah sama, malahan udah berbahaya. Wow. Lihat itu kalau misalkan kita gitu kan jalan jam berapa ya? Misalkan dari jam 11 keluar itu udah bahaya. Wow. Kalau misalkan terus menerus kita berada di luar ruangan, betul, itu kan. Betul. Itu setiap hari gitu. Misalkan setiap hari udah itu bisa jadi kena.
Wow, seberbahaya itu ya. Berbahaya, iya. Bisa jadi kenapa lagi yang punya penyakit Iya. dalam gitu kan, Betul, penyakit betul, dalam itu betul, kan betul. dari polusinya secara terus menerus itu bisa jadi. Betul. Terus apalagi kan kalau misalnya kendaraan tuh yang dikeluarkannya tuh kan karbon oksida lah atau karbon monoksida lah gitu ya. Kan itu kalau terus dengan periodisasi yang terus berulang, kayak mungkin iya sih, saya juga setuju sih ngerasain Bandung yang berbeda sih belakangan ini sih. Entah kenapa juga kendaraan kenapa padat banget. Saya kan orang Cimahi, saya pulang pergi dari kampus gitu ya. Itu tuh kendaraan kalau setiap jam kerja sibuk tuh, wah udah kayak orang gila tuh. Mobil kah? Macetnya tuh bisa 1 jam 2 jam tuh untuk dari jembatan Pasopati. Ya terus sekarang udah ganti nama deh apa namanya. Itu tuh wah gila ini Bandung udah sepadat ini gitu. Dan itu sih saya khawatirkan itu. Bandung yang dulu memang terkenal dengan hawanya yang enakeun teh nih. Iya. Sekarang udah polusinya gila-gilaan. Kalau nggak salah itu yang paling Bandung salah satunya Bandung Barat, Bandung Barat, Bandung Kota itu yang paling berbahaya. Wow. Yang paling berbahaya. Ini pabrik. Dari pabrik terus dari kendaraan banyak lah faktornya ya kan. Cuman emang paling berbahaya itu kalau misalkan siang rumah itu anjurannya nggak bisa, kayak misalkan bisa dilihat juga di apa ya, di Google bisa kalau misalkan ada cuaca itu ada juga udaranya itu IQ air. Bisa dilihat juga itu hari ini kayak gimana itu kan. Wow. Di situ di Google juga bisa dilihat ya kan. Betul. Emang semakin sini kayaknya saya setuju juga tadi terkait orangnya, pola manusianya gitu. Saya tuh cukup heran sama belakangan tuh budaya jalan kaki. Orang-orang Indonesia tuh yang kemana nih gitu dulu. Kalau dulu saya SMP, SD tuh masih banyak orang yang jalan kaki tuh pinggir jalan tuh masih banyak gitu hilir mudik gitu. Tapi kalau sekarang jarak 100 meter aja harus naik motor gitu sekarang. Kan ditamping. Emang enggak? Silakan diminum aja. Gitu ya. Itu saya bingungnya tuh di situ. Kemana nih budaya jalan kaki kita yang bahkan kalau disebutlah di sebagian negara modern tuh jalan kaki hal yang keren loh gitu. Bahkan naik kendaraan pribadi tuh biasa-biasa aja, bahkan jalan kaki naik sepeda, betul nggak sih? Tapi gimana nih? Ini nggak sih kayak kita itu fasilitas mungkin ya. Apakah fasilitas jalan kakinya itu udah memadai apa belum? Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ini aku rasain sendiri ya. Iya. Kalau misalkan jalan kaki itu kadang gersang. Betul. Ya kan? Betul, Dulu kalau mungkin ada sih beberapa tempat di kota kayak yang enak gitu kan. Teduh gitu, betul, banyak pohon gitu ya. kan, enak. Tapi kalau misalkan ya ada juga sebagian tempat, mungkin kebanyakan tempat ya di Bandung memang buat jalan kaki itu gersang, kurang enak gitu kan, panas juga apalagi kalau tengah siang, siang hari. Sama paciwe, apa sih bahasa Indonesianya paciwe gitu, sama apa ya? Nggak jelas sama ini ya. Tata ruangnya yang dibuat jalan tapi ada motor di sana, ya ada mobil kan, membingungkan juga sih gitu sih. Dan gimana nih kira-kira untuk membangunkan apa ya, pola berpikir untuk kembali lagi mau jalan kaki? Apakah harus dimulai dengan infrastrukturnya dulu? Toh kalau misalnya kita mikir infrastrukturnya dulu mau kapan gitu ya? Gimana nih? Saya sepakat itu infrastruktur dulu, fasilitas dulu. Awalnya dari fasilitas. Soalnya kalau misalkan pemerintah mau ada kebijakan baru mengenai apa itu kan kendaraan atau apapun itu, ketika fasilitas tidak menunjang kan sulit juga. Yes. Kan? Ya misalkan kayak mungkin masalahnya itu di Bandung ya menurutku ya. Kenapa masih banyak kendaraan pribadi gitu kan? Ya karena orang-orang memilih kendaraan pribadi karena angkutan umumnya itu masih kurang. Betul. Masih kurangnya itu ya mungkin kalau misalkan angkot, oke, kita pakai angkot, tapi ada yang ngeluhnya tuh kan, ngetemnya lama, betul. Harusnya setengah ditempuh 30 menit tapi bisa sejam 2 jam. Iya, sampai sejam 2 jam gitu kan. Betul. Sebenarnya kalau misalkan fasilitas angkutan umumnya mungkin udah kayak Jakarta gitu kan, udah enak lah, udah kemana-mana gitu kan. Betul. Tinggal nyambung. Iya, nyambung. Dari kereta langsung nyambung sini enak gitu. Nah di Bandung itu mungkin angkutan umumnya kan masih baru ada bis kota gitu kan, yang emang
Bis kota sih udah bagus Iya ya. itu. Cuman tracknya aja masih belum lebar ya. Kayak di depan UIN juga masih Iya. dari Cimahi juga jujur masih jauh sih jauh. Tapi sekarang udah banyak loh itu. Udah Udah melebar, maksudnya udah melebar. Udah mulai ya. Udah ada sampai ke Majalaya gitu Iya, kan, ya, sampai betul, ke Soreang betul, gitu kan. Betul. Gitu sih. Ya itu penting banget sih, dan beberapa terobosan sih udah diupayakan sih Iya, menurut saya. udah upaya sebetulnya. Cuman ya mungkin masih ya sulit juga sih kalau misalkan sekarang angkot diadakan, nanti kan supir-supir angkot itu Betul, dia mau ditaruh di mana? Iya, mau diapain? Dia kerja di situ. Iya, kerja di situ. Jadi domino jadinya kan. Kalau misalnya angkot, iya sih bener. Kadang Sulit, itu sih. Biasanya pilihan sulit juga. Pilihan sulit juga, benar. Fasilitas infrastruktur itu. Sebenarnya kebijakan CFD juga termasuk salah satu membantu juga sih buat ngulangin. Kan biasanya hari Minggu gitu, Minggu pagi. Karena bener-bener di beberapa daerah di kota Bandung kan ditutup tuh buat CFD. Yes. Itu menurut aku bagus juga sih. Iya, Itu iya. buat salah satu apa ya? Biar polusi udara juga semakin mengurangi. Walaupun itu periodik ya, holiday iya. doang gitu ya. Iya sih, dan itu kita ngomongin Bandung secara sempit gitu. Dan sekarang tuh juga bener tadi, ada tadi terkait sampah tuh memang gila ya. Sampah tuh jadi problem loh sebenarnya yang kita tidak rasakan, tapi itu jadi problem loh di ujungnya sana gitu. Kalau misalnya di sini kan problemnya kan kalau misalnya daerah kota tuh problemnya adalah TPA, tempat pembuangan akhirnya tuh. Bahkan di beberapa TPA yang ada di wilayah Bandung Raya itu kan udah pada sebutlah si kapasitasnya tuh sudah mulai penuh. Bahkan kemarin ada yang kebakaran di mana tuh TPA mana, sampai harus ada penundaan pembuangan ke TPA gitu. Itu jadi masalah di perkotaan. Nah, kalau misalnya di pedesaan yang saya lihat kan baru pulang KKN nih kan. Iya. Di desa gitu. Problem di desa tuh ternyata masih dengan cara yang tradisional tuh dengan membakar sampah gitu. Ini kan jadi persoalan ya. Membakar sampah. Iya, membakar sampah itu sama aja bahaya. Betul. Itu jadi apa ya namanya tuh, aduh lupa lagi. Jadi ketika dibakar itu ada jadi apa ya namanya, lupa saya. Iya sih itunya tuh namanya, cuman itu lebih bahaya. Kalau misalkan sampah plastik itu dibakar itu lebih bahaya. Kayak partikel-partikelnya gitu. Si asapnya. Oh, asapnya. Si asapnya itu. Iya. Si asapnya bisa nyampe jadi ya baunya kan, kita kalau Betul. misalkan bakar sampah plastik itu kan kerasa baunya beda. Betul. Itu kalau misalkan dibakar secara terus-menerus itu bukan hanya merusak lapisan ozon yang kayak gitulah ya. Iya. Lapisan ozon kan rusak jelas itu kan. Iya, betul. Global warming terus yang dan lain sebagainya itu impactnya ke manusia sendiri itu Betul. bahaya, malah bisa nyampe kanker itu. Betul. Lebih bahaya malahan. Pak, iya sih. Kebakaran. Soalnya dulu itu saya pernah ngobrol juga sama ada nih senior kita juga yang di AZWI itu, Aliansi Zero Waste Indonesia. Yes. Ngobrol masalah sampah itu dulu itu Indonesia sempat itu Jokowi mau terkait penanggulangan sampah itu mau dibakar. Sempat mau dibakar dan itu ditolak oleh mereka. Itu kan kalau dibakar ya oke, kalau misalkan kita dibakar sampah di rumah kan sedikit ya. Mungkin itu kita tuh nggak terlalu ngaruh lah mungkin ya. Bisa nggak terlalu ngaruh lah. Karena sedikit, cuma satu kresek misalkan. Betul. Ini kan kalau misalkan ada di satu TPA dibakar itu kayak gimana? Di Bantar Gebang. Iya, karena rumah saya juga kan di Bekasi. Oh iya, wow, dekat ya. Wow. Kalau misalkan satu TPA itu bisa, itu kan gimana? Gila. Apa ya, sampah-sampah itu kan udah jelas sampah plastik, di dalamnya ada apa ya, nyampur sama apa? Betul. Mungkin nyampur sama popok ya kan? Segala macam deh. Iya. Tisu basah yang emang udah dipakai, dibakar dalam satu. Kan? Udah nyampur gitu kan? Karena terkait sampah itu emang dari masyarakatnya sendiri yang belum bisa memilah sampah. Betul. Itu kan? Betul, setuju. Pemilihan sampah tuh penting. Itu tuh menurutku sudah dipropagandakan udah dari lama ya. Iya, udah lama banget tuh milah sampah. Tapi prakteknya ya. Tapi sekarang di daerah saya, di daerah Cimahi, terus sana Bandung Raya. Mungkin Bandung Raya ada program pemilihan sampahnya tuh udah bagus. Iya. Akselerasi dari atas, dari gubernurnya tuh udah bagus banget sekarang pemilihan sampah. Cuman tinggal ke masyarakatnya. Pembiasaan. Jadi pembiasaan. Kadang banyak yang malahan yang belum ngerti ya. Kadang sampah plastik, misalkan ini sampah plastik sekali pakai. Betul. Ini kita langsung buang. Terus ada lagi sampah plastik yang basah.
Iya. dibuang di tempat yang sama. Nah itu harusnya dipisahkan. Dipisahkan harusnya. Mungkin sama ya, jatuhnya anorganik. Anorganik basah kering kayak. Tapi basah sama kering itu nggak bisa disatukan. Betul. Ada proses yang berbeda Iya. di ujungnya gitu. Karena kan jadi yang basah lebih jorok juga. Iya ya. Ya, secara jijik gitu ya. rasional kan ya. Karena sampah. Iya. Karena kalau sampah kering ya oke, sampah kering kan. Tapi kan kalau sampah basah. Betul. Kerasa ya. Psikologisnya tuh kalau basah tuh kotor apa segala macam. Lebih jorok lah. Iya, gitu lebih kan. jorok gitu. Betul. Organik, sampah organik oke lah kalau misalkan sampah organik. Nah ini yang biasanya kan sampah organik itu biasanya yang basah itu di situ. Iya. Apalagi bekas telur gitu kan, nyampur ke sampah-sampah anorganik yang itu kan yang bikin jadi joroknya itu kan. Betul. Sampah-sampah bekas makanan sisa, apalagi bekas sup, bekas soto atau bekas apa gitu. Belum kan, baunya gitu. Baunya. Betul. Nah di masyarakat di situ, masyarakat itu yang masih apa ya? Oh ini sampah, yang penting sampah kita satukan. Betul. Dibuang itu sampah. Betul. Dan itu harus memang dimulai dari sejak dini sih menurut saya. Iya. Betul. Dari sejak dini. Soalnya pembiasaan, tadi bener ya, pembiasaan tuh memang nggak bisa tiba-tiba yuk pilah sampah yuk gitu. Orang tua diajak gitu, oke, mereka dapat ilmunya hari itu, tapi ya udah dipraktekin di rumahnya yalah gitu. Susah karena emang harus ngerasain. Iya, harus ngerasain susah dulu, biasanya dapat bencana dulu, amit-amit ya gitu, baru berubah gitu. Tapi emang gitu manusia itu iya bener, Sadar baru sadar kalau udah kerasa manusia. Iya bener kadang gitu. Gitu. Tipikal manusia kan kayak gitu. Ya, biasanya sama kayak ada orang kayak nggak ngerasain apa-apa, tapi kalau udah habis kalian baru mau ke rumah sakit gitu, bilang gitu ya, itu jadi problem juga sebenarnya. Iya sih, sampah, bener-bener. Sebutlah kalau di daerah Sumatera, Kalimantan kan polusi tuh, oke, mari di sana alur akses kendaraan memang tidak seluas yang di Jawa. Cuman di sana wah dampaknya kerasa banget sama teman saya. Saya juga pernah ke sana dan wah gila, kumpulan-kumpulan asap hasil pembakaran hutan. Wah gila banget sih. Gila banget. Karena kan di daerah sana itu kalau misalkan mau nanam sawit ya. Iya. Mau peralihan lahan. Betul. Itu kan pasti dibakar. Pasti. Peminimaliran anggaran. Kalau misalkan kita tebang itu kan berapa lama? Berapa lama? Waktu. Sama anggaran itu kan harus bayar orangnya, terus harus bayar solar belum kan, yang kayak gitulah. Bahkan kalau boleh suuzon sih biasanya dialihkan sama ini mah kejadian alam biasa karena kemarau panjang, jadi kan bisa jadi kayak suuzonnya kan gitu kan ya. Ya gitu itu sih. Mungkin mereka ya. Ya pemain lah ya, kita nggak boleh suuzon juga. Cuman ya kalau misalkan ya biasa lah itu, udah biasa mereka. Iya. Soalnya pembakaran lahan. Saya tuh punya ketakutan tersendiri terkait ini masa depan. Ya sebutlah memang bumi punya masanya, atau saya tuh orangnya percaya bahwa bumi itu punya cara regenerasinya yang nggak tahu lah gimana cara, atau dengan hujan atau seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya manusianya lama-lama nggak tahu diri nih sama buminya gitu, wah udah habisin aja deh gitu manusianya. Kadang suka mikir gitu. Gimana ya? Sebenarnya kalau ngomongin kerusakan alam, udah emang pasti bakal terjadi. Pasti itu nggak bisa ditolak. Ya, cuma kan gimana caranya kita buat memperlambat itu, sehingga biar itu tuh nggak, dampaknya tuh lebih besar gitu. Betul. Buat itu. Betul. Setelah itu. Udah jelas loh itu. Kalau misalkan ngomongin kerusakan ya. Iya. Kerusakan alam itu udah jelas di Al-Qur'an, itu udah jelas. Pasti ya. Iya kan? Bahkan sejak ini ya, penciptaan manusia pertama udah diingatkan itu. Udah, itu kan di Al-Qur'an. Qad fasada fil bari wal bahri. Udah kayak gini Usuludinnya kena nih. Makin banget. Artinya kan telah terjadi kerusakan di laut dan di muka bumi itu oleh akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri ya, udah jelas. Betul. Itu sih di situ. Jadi ya mungkin kalau misalkan mau gimana pun pasti ada kerusakan. Betul. Akibat manusia. Itu. Ya kerusakan di sini akibat manusia. Kalau misalkan tidak ada manusia ya alam baik-baik aja. Iya, niscaya nggak sih ya? Niscaya benar nggak sih kerusakan alam. Sebenarnya saya tuh ada pernah nemuin di ajaran-ajaran filsafat Buddha. Buddha terkait sebenarnya manusia tuh kalau misalnya nggak serakah, alam tuh sudah memberikan segalanya dengan kata cukup gitu. Entah kenapa memang sepertinya tuh kayaknya nempel gitu di otak saya gitu, karena
segala macam kerusakan tuh pasti ada apa ya? Ada komersialistis di balik belakangnya tuh. Dan saya juga nyambung dari sana terkait pembukaan wisata-wisata berbau alam sebutlah gitu. Saya tuh orang yang percaya bahwa kalau misalnya wisata-wisata alam tuh jangan terlalu dipublish secara luas gitu. Jangan terlalu dikomersialisasi gitu. Karena sebutlah pantai gitu, sebutlah gunung gitu. Beberapa kali saya pernah ke pantai, saya tergolong orang yang suka ke pantai daripada ke gunung gitu ya. Tapi pernah ke gunung gitu. Kayak di pantai itu sampah-sampahnya kayak orang gila. Sampah plastik, sampah bekas makanan, bahkan popok ada di sana, apa segala macam. Semakin mudah aksesnya kok semakin banyak sampah yang terlihat ya gitu. Iya juga termasuk gunung. Beberapa gunung kan alhamdulillah banyak yang masih dirawat, yang masih dijaga tuh. Dengan ada yang turun sampahnya harus dihitung gitu. Nah saya tuh setuju yang memperumit keadaan di mana kalau misalnya wisata alam tuh memang dipersulit aja deh gitu. Soalnya biar terjaga gitu. Menurut pandangan gimana? Mungkin lebih ke apa ya? Banyak faktor sih sebetulnya. Kayak yang pertama itu mungkin pengelola ya. Kebijakan pengelola atau fasilitas. Betul. Ya. Dari yang pertama itu kebijakan pengelola itu kan kalau ya nggak bisa disamain juga ya antara gunung dan pantai gitu betul, kan. Betul. Kalau misalkan gunung kan biasanya pendaki atau bisa dibilang itu kebanyakan pegiat alam ya meskipun banyak yang kebawa gitu kan. Betul. Kebawa hype-nya mereka. Kebawa hype doang. Tapi setidaknya kan ya aduh mau buang sampah di gunung. Wah, masa buang sampah? Tapi udah pulangnya tetap dia buang sampah di mana aja. Iya, betul. Banyak yang kayak gitu betul, kan. Banyak. Misalkan kita ke gunung buang sampah di gunung benar nih. Iya. Nggak buang sampah dia. Ketika pulang taruh di mana aja. Betul. Problem lagi. Karena kebijakan pengelola ada. Jadi ada beberapa gunung itu yang kalau misalkan itu dihitung, ini potensi sampahnya ada berapa? Wow. Dihitung. Misalkan kita bawa plastik, bawa apa sampah bekas, misalkan sosis, nugget yang kayak gitu kan plastiknya kan, sampahnya. Nanti itu dihitung. Jadi kalau ketika pulang kurang satu, ada dendanya, ada punishment. Entah itu dari denda atau apa. Setuju sih saya itu. Nah gitu. Setuju. Mungkin itu kebijakan pengelola ya. Betul. Yang kedua itu kan fasilitas. Betul. Fasilitas mungkin kalau misalkan di daerah pantai sama di daerah gunung ya jelas berbeda. Beda banget. Iya, kalau misalkan di gunung kan nggak mungkin juga di gunung bikin pakai sampah. Ya kan. Iya. Mungkin kalau di pantai itu ya bisa jadi karena masih bisa gitu ya. Kekurangan fasilitas mungkin atau emang karena membeludaknya pengunjung. Betul. Itu tadi ya kembali ke komersialisasinya terlalu ngejarnya tuh duit, nggak mikirin dampak AMDAL lah gitu ya, dampak lingkungan. Karena gitu. kalau misalnya ya menurutku sih nggak serakah bukan manusia. Nggak serakah bukan manusia. Ya benar. Iya sih. Manusia emang udah pada dasarnya manusia itu kayak gitu. Betul. Pengen yang lebih, udah dapet nih pengen yang lebih. Betul banget sih. Gimana? Kalau aku ya kalau misalkan melihat dari buat pariwisata gitu, sebenarnya si pengelola ini juga harus benar-benar memperhatikan bagaimana buat mencegah dari si kerusakan alam itu dan juga dari sisi ekonomi masyarakat. Iya. Karena kan ketika memang di beberapa tempat wisata gitu, pasti kan emang orang-orang yang emang warga sana mencari penghasilan dari sana gitu. Betul. Itu juga perlu dipikirkan gitu, bagaimana warganya tetap mendapat pekerjaan dari sana, penghasilan dari sana, tapi juga tidak merusak alam juga gitu. Betul. Makanya ada harus ada gitu pihak dari pengelola ngobrol merembukan sama masyarakat supaya adanya kerjasama yang baik gitu. Soalnya kalau misalkan antara pihak pengelola dan masyarakat itu nggak setara, itu biasanya suka ya banyak problem lah di sana. Betul. Kerusakan kan salah satunya juga di Citata gitu, di tebing di Citata kan juga itu pertambangan kars ya, batu kars itu batu kapur itu biasanya buat kayak keramik, kerajinan gitu, marmer. Wow. Itu tuh emang gede kan kawasan kars di Citata gitu di Padalarang. Cuma di itu tuh si pihak pengelola dan masyarakat tuh belum ada kerjasama yang baik gitu. Pada akhirnya ya udah di situ si pihak pengelolanya melakukan kegiatan semena-mena lah tanda kutip gitu. Terus juga masyarakat juga yang kena dampaknya gitu kan. Betul. Salah satunya di pernapasan gitu. Betul. Gitu sih. Nah kembali lagi sama terkait masalah yang tadi polusi energi segala macam tadi ya.
Kan kalau di tahun sekarang nih, bahkan udah dari tahun kemarin nih, apa sih propaganda, sebutlah propaganda atau desas-desusnya bahwa pemerintah tuh ingin kendaraan segala macam deh berbau elektrik gitu. Mobil, motor, apapun deh gitu, elektrik gitu. Gimana pandangan? Aduh, menurut saya sih susah. Masalah susahnya itu bukan di masyarakat sendiri, di pemerintahnya sendiri. Pemerintahnya sendiri. Ya sekarang gini lah, mungkin bukan-bukan aja ya. Boleh. Pemerintah yang pemegang kebijakan itu kebanyakan pengusaha, Betul. pengusaha batu bara. Iya, betul. Banyak banget. Atau pertambangan yang lain, Walaupun tidak atas nama dia. itu kalau misalkan peralihan gitu kan, adanya peralihan dari energi, bisa bilang energi fosil itu kan ke energi terbarukan itu, ya mereka jelas nggak akan terima, ya kan? Kalau misalkan aku pun ada di posisi mereka, Iya. anjir, Pasar habis dong. iya kan? Aing nyari duit gimana gitu kan? Walaupun sebetulnya udah banyak nih duit. Iya. Tapi kembali lagi tidak cukup. Iya. Serakah. Susah sih, makanya susah masalah lingkungan itu. Karena emang ya sebetulnya udah jelas juga ya, emang lingkungan itu diperuntukkan buat manusia, Betul. dimanfaatkan gitu Betul, kan, betul, betul. dimanfaatkan buat manusia. Cuman ya seberapa baik manusia mengelola itu, sama seberapa apa ya kata yang Bijak lah. iya, bijak. Bijak. Seberapa bijak manusia bisa mengelola. Betul. Ada nih yang bagus itu kalau misalkan ini di Sukabumi, Cipta Gelar, kampung adat Kampung ada. Cipta Gelar. Bagusnya itu mereka ya tidak serakah itu di situ. Wow. Dengan bentuk seperti Jadi padi itu yang mereka itu setahun itu cuma sekali panen. Oh, oke. Sekali panen, tapi jadi lumbung padinya itu pisah. Itu buat satu, Desa? iya, Wow. satu, bukan nggak satu lumbung padi, jadi tapi satu tempat ya. Satu tempat lumbung padi itu ada beberapa lumbung padi. Tiap hari orang-orang itu ya, masyarakat sana itu pasti ngambil padi di sana buat di, Jadi beras ya? iya, Wow. manual kan mereka Manual, ya. sendiri. Terus mereka itu tiap ngambil itu pasti kebutuhan buat satu hari, satu keluarga. Misalkan satu keluarga, saya misalkan satu keluarga ada 4 orang, Betul. ngambil kebutuhan buat Secukupnya itu. secukupnya buat 4 orang satu hari, Wow. nggak lebih. Keren sih. Itu bayangin si Indonesia ngelakuin kayak gitu ya. Makanya di ada apa ya? Dengan konsep yang berbeda tapi. Iya, pernah lihat juga di YouTube itu perbandingan antara penyimpanan mereka sama kita di Indonesia ya. Oh, iya. Negara yang sama negara itu penyimpanannya. Kalau misalkan terjadi perang, mampu bertahannya itu lebih lama mereka loh. Wow. Sampai berapa? 20 tahun kalau nggak salah. Wow. Saya pernah dengar itu benar. Iya. Kalau Indonesia perang mungkin ya 5 tahun juga udah habis persediaan makanan gitu betul, kan. betul. Mereka itu sampai 20 tahun lebih Iya, persediaan makannya bisa bertahan. betul. Sama itu mekanismenya bagus banget soalnya. Iya. Sama Itu punya perasaan menahan cukup. cukup. Karena mereka itu nggak dijual buat masyarakat itu sendiri. Wow. Wah, keren lah kalau misalkan kita cerita Cipta Gelar ya. Iya, Cipta Gelar sih. Itu keren. Saya pernah dengar apa sih bukan peristiwa, ya sebutlah budaya itu pernah dengar gitu, tapi Cipta Gelarnya saya nggak tahu apa itu. Kampung adat lah. Biasanya kampung-kampung adat emang punya ciri khasnya masing-masing ya, kayak Betul. Baduy itu. Cirende. Iya, banyak gitu kan. Punya ciri khasnya masing-masing, punya kekerenannya mereka masing-masing. Iya, betul, kekerenannya Gitu. mereka masing-masing. Mereka punya sisi kerennya. Asli. Gitu kan. Dan biasanya kalau masyarakat ada tuh mereka lebih perhatian lah terhadap lingkungan, karena mereka benar-benar merasakan bahwa alam itu benar-benar berdampingan sama mereka. Betul. Benar-benar, makanya ketika ada kerusakan di sana mereka benar-benar kayak marah aja. Betul. Ya kan kita juga di Mapaka itu salah satu program tahunan gitu, setiap tahun kan ke Baduy.
Ke Baduy. Itu program tahunan dari Mapaka dari awal. Keren banget. Itu biasanya sebulan gitu buat anggota Mapaka yang baru masuk. Nah itu kita benar-benar belajar, cari tahu bagaimana mereka warga Baduy itu menjaga adat mereka, menjaga alam mereka dengan baik gitu. Wow. Itu di situ benar-benar terasa banget gimana mereka menganggap alam itu bukan bukan ya layaknya manusia lah. Jadi benar-benar harus dijaga banget. Betul. Saya setuju sih terkait itu. Kalau misalnya tadi terkait ya memang peralihan, saya mau nyambung dulu tadi peralihan energi dari yang fosil ke listrik. Bahkan listrik juga kan sebenarnya dibangkitkannya dari batu bara yang memang lingkungan lagi, balik lagi kan ya. Lingkungan lagi dan energinya sebenarnya sama aja sih. Kalau dalam beberapa penelitian yang pernah saya baca ternyata ya sama-sama aja kalau misalnya kendaraan listrik tuh polusi yang dihasilkan atau emisi gas karbon dioksida ataupun segala macam dan limbah pabrik yang dikeluarkan tuh ternyata besarnya tuh ketika produksi gitu. Tapi kalau kendaraan bensin, minyak gitu, ya memang ketika di pasca produksi jadi ya sebenarnya pertimbangannya sama aja. Jadi mau yang mana nih yang sebenarnya itu aja ya pemilihannya mau yang mana sebenarnya mau gaya-gayaan atau kalau misalnya udah memang terjamin pengurangan produksinya atau kayak gimana enak gitu. Kalau misalkan pembangkit listrik yang emang terbarukan itu kan sekarang ini tenaga surya yang iya betul. Tenaga surya itu kan bukan tenaga surya. Tapi yang ya balik lagi ke sana ya. Pemerintah itu kan yang emang batu bara itu susah. Betul. Peralihan dari batu bara itu yang bikin susahnya itu bukan di peralihannya, bukan di kebijakan. Kalau misalkan kebijakan tinggal bisa aja ganti langsung gitu kan. Tapi orang-orangnya benar, ada bisnis di sana. Iya. Terus ada faktor ekonomi lain di sana. Itu makanya pemimpin negara itu ya kalau bisa jangan dari pengusaha itu kan. Betul. Iya. Betul. Karena beda pola pikir. Ketika pola pikir seorang pengusaha gitu sama pola pikir orang ya benar-benar pemimpin. Gimana ya? Sebutlah ya, sejati gitu ya. Iya. Mungkin politik ya boleh lah politik, tapi nggak ada sangkut paut sama bisnis. Iya betul. Tapi susah nggak sih? Susah, politik harus ada uang ya, harus ada bisnisnya. Di gimana ya? Swiss kalau nggak salah, negara apa ya? Eropa sih kalau nggak salah, lupa lagi. Swiss sama Swiss apa? Lupa lagi saya. Cuman mereka itu pemimpin negaranya itu nggak pakai beda lah jauh. Jadi mereka benar-benar ke masyarakat. Kalau misalkan ngomongin gaji ya, mereka itu terima gajinya itu bisa dibilang kecil loh. Wow. Terus kalau misalkan mereka bilang kan kalau misalkan kita pakai mobil dinas itu kan udah kita pakai main kemana aja, mereka itu nggak mau, ini uang dari masyarakat. Gitu kan. Aku nggak mau buat pribadi, itu mereka nggak. Ini buat masyarakat aja. Pokoknya apa yang datang dari masyarakat kita ke masyarakatkan lagi. Wow. New Zealand apa Swiss gitu lupa lagi. Iya. Kalau saya sih pernah dapat ceritanya gini terkait pemeliharaan lingkungan tuh di Norway. Jadi di Norwegia tuh kayak ya Norwegia termasuk salah satu negara yang indah ya gitu. Di samping Swiss, bahkan Indonesia pun indah kayak gitu ya, tanpa mengesampingkan Indonesia. Kayak mereka tuh cukup masih ada penekanan terhadap kecintaannya kepada alam dengan konsep mitos gitu. Walaupun memang mereka kan kalau dunia barat jelas lah memang yang mitos-mitos yang tahayul gitu memang secara akademik, secara intelektual, secara hukum positivis juga memang mereka tidak cukup percaya, tapi mereka tuh masih menghargai bentuk mencintai alamnya tuh dengan oh ya udah karena si alam tuh pasti ada yang punya gitu. Nah, kalau dibalikin ke Indonesia, contohnya saya deh kalau boleh ngambil contoh gitu. Saya tuh bukan zaman dulu lah. Beberapa tahun ke belakang waktu masih kecil tuh waktu nyiramin tanaman sama Pak D sama Bude itu sering diajarin ngobrol sama tanaman di sana gitu, bilang makasih segala macam. Nah, ternyata belakangan tuh saya baca itu ternyata juga udah mulai hilang tuh budaya-budaya untuk berterima kasih kepada alam dengan bentuk apapun ya, tidak dengan secara verbal atau dengan cara apapun gitu. Ada dengan misalnya kita nebang pohon, yuk kita tanam lagi sebelahnya biar ini tuh keganti gitu. Nah, itu tuh budaya-budaya itu yang saya rasa karena entah tuntutan zaman ataukah memang seperti apa gitu, kepedulian terhadap lingkungan, kelestarian alam itu semakin
mungkin karena terdegradasi. ini ya, kalau menurutku sih lebih ke pemahaman ya, pengetahuan. Kan biasanya kalau misalkan kita belajar IPA itu kan, Yes. pasti kan. Tapi kita belajarnya cara mengelola lingkungan. Betul. Atau seenggaknya cara kita mencintai lingkungan dulu kan dari awal kita Iya, SD kan. betul. Kita kan belajarnya itu udah langsung ke misalkan simbiosis mutualisme yang kayak gitu kan, ada parasit kan kayak gitu. Tapi nggak dibangun juga, kita itu nggak dibangun terkait lingkungan hidupnya itu nggak dibangun. Iya. Bahwa mereka tuh hidup gitu ya. Hubungan antara manusia dan alamnya itu nggak dibangun gitu. Betul. Kan? Ya, setuju. Hubungan. Itu yang menurutku sih yang emang harus ada itu ya, yang harus dipelajari sejak dini itu hubungan antara manusia dan alam. Betul Dan banget. itu kenapa tidak ada di pola pendidikan kita. Betul. Gimana? Terkait energi. Yang tadi deh apapun. Ya kalau menurut aku, kalau misalkan kenapa pada akhirnya orang-orang ya zaman sekarang ya, karena benar-benar kurang gitu terhadap permasalahan lingkungan, karena memang zaman kan orang-orang sekarang benar-benar beralih ke digital, Betul. teknologi yang emang ingin maju, dan mereka benar-benar pengen sesuatu yang instan. Yes. Ya secara pola pikir juga, ngapain memikirkan hal-hal yang emang susah. Betul. Dan tidak menguntungkan bagi diri pribadi. Betul. Ya udah, kita jalani ya emang masa depan yang udah apa ya, yang udah pasti lah gitu. Betul. Secara teknologi. Makanya ketika memang orang-orang udah teralihkan pola pikirnya ke dalam digital lingkungan, ya udah kan udah jadi beda dunia lah gitu. Yes. Rasanya. Orang-orang lebih fokusnya udah ke teknologi tanpa memikirkan emang hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Betul. Masih menjaga. Betul. Kalau saya pernah ngobrol sama salah satu aktivis lingkungan, saya tuh nanya, ini kenapa sih budaya nanam pohon anak-anak zaman sekarang, terutama generasi Z, milenial tuh semakin menipis, bahkan budayanya terus hingar-bingarnya tuh mulai menurun gitu. Apakah karena lahannya yang tidak ada atau apa seperti apa? Terus dia bilang kayak gini bahwa iya, satu memang lahannya udah nggak ada, mau di mana katanya. Kalau selain kalian harus hijrah ke desa dulu gitu. Sama yang kedua tuh benar tadi, terbiasa dengan yang instan cepat, kayak nanam pohon tuh kan bukan buat kita sebenarnya ya kan. Pohon dari bibitnya seberapa sih terus bisa sampai jadi kayu yang besar seperti itu. Itu tuh yang tidak bisa dirasakan oleh generasi Z kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan itu. Jadi ngapain sih nanam pohon, segitu dong, apa sih fungsinya gitu. Mereka kan tidak tahu 15-20 tahun, 25 tahun ke depan akan seperti apa gitu. Makanya sih itu menjadi concern yang harus diperhatikan sebenarnya. Kalau misalkan ya setidaknya kan kalau ada kecintaan terhadap alam, mungkin kita bisa di rumah misalkan merawat tanaman-tanaman. Betul. Biasanya ibu-ibu yang suka ya kan di rumah. Emak benar. Termasuk ya ibu sendiri gitu kan. Iya. Ada daun yang kecopot satu juga udah marahnya kayak gimana. Betul. Nah, budaya itu loh sekarang yang udah hampir hilang tuh. Dulu bener. Kan, tapi apakah nurunnya ke anaknya kan kayak Iya, gitu. benar. Apakah secuek itukah sekarang gitu? Benar, saya pernah daun loh, bukan bunga loh itu. Iya, daun kepotek satu, bener. Enggak loh. Misalkan ini banyak kan. Iya. Satu-satu gini kita kan nggak ngeh ya. Iya. Tapi enggak loh. Bener. Iya. Benar. Ini kemana jadi satu lagi daun Rusak gitu. Iya kan udah Disebutnya bahkan udah rusak gitu. Iya. Sekecil itu. Emang iya sih, dulu iya sih. Ya, karena kecintaan ya kan. Betul. Karena kecintaannya. Jadi kalau misalkan emang dari sejak dini udah ditanamkan kecintaan terhadap alam gitu kan dia pasti ngeh. Betul. Kerasa gitu kan ketika ya misalkan saya kan orang Ciwidey ya. Betul. Kalau misalkan Ciwidey terus ke Bandung, saya sendiri merasakan perbedaan. Iya, sangat. Gitu kan. Ya saya udah nyala. Saya jalan. Tapi gerah ini. Kerasa sih beda banget. Kerasa. Iya. Iya sih, dan betul, saya juga setuju yang saya pengen bangun, yang saya ingin sampaikan sebenarnya tuh gimana cara kita menumbuhkan rasa terima kasih kepada alam gitu, dengan cara yang banyak sebenarnya gitu, dengan tadi yang telah kita bicarakan. Oke, mungkin terakhir deh, ada yang ingin nggak sih disampaikan kepada penonton, teman-teman kita semua di sini, siapapun, untuk pesan untuk senantiasa menjaga dan mencintai alam. Silakan dari Raja Bur dulu. Kalau dari aku sih buat masalah salah satu pencegahan alam gitu, baik itu polusi,
sampah atau hal-hal yang emang berhubungan dengan kerusakan alam. Kalau bicara tentang solusi dari supaya kita mencegah dari hal tersebut, mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Kita mulai dari sendiri, bagaimana kita menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap alam, pola pikir kita, yang pada akhirnya ketika memang pola pikir udah ada, pembiasaan dan lingkungan itu, pembiasaan dan ekosistem yang membangun kita buat terus mencintai alam tersebut. Ketika memang itu udah dibangun, ya makin lama ketika memang ada komunal yang emang udah berkumpul untuk mencintai kelestarian alam, itu bakal ngebangun pada akhirnya itu bisa mengurangi dari kerusakan alam itu aja sih. Wow, thank you. Cornel, gimana? Pesan ya? Iya. Boleh diajarkan segala macem deh, apapun deh. Apa ya, sebenarnya ya harus sadar diri sih. Harus sadar lingkungan ya. Lingkungan kan, kalau ngomongin lingkungan bukan cuma hutan, alam, kan semuanya. Betul. Semua yang ada di sekitar kita itu ya harus sadar sih semuanya. Jadi bukan cuma tumbuhan gitu kan, termasuk ke manusianya sendiri. Betul. Antar manusia. Cukup? Cukup. Ya. Oke, wow. Terima kasih Ajabur, Cornel udah mau sharing ke kita banyak. Dan yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentu bawa manfaat ya. Sedikit banyaknya yang mudah-mudahan juga ada sisi baik yang tersampaikan. Dan kalau ada yang jeleknya mah, ya udah simpan aja lah ya. Dan saya kira nggak ada yang jelek ya. Bagus-bagus aja. Insya Allah. Oke, baik teman-teman. Terima kasih telah membersamai obrolan kita hari ini. Kita jumpa lagi di next episode selanjutnya. Terima kasih.